Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ini gua ada di sebuah studio di Jakarta di acara eksklusif launch-nya TCL, temanya Vision Beyond Limit. Gua pengen ngasih lihat teman-teman semua nih beberapa produk baru ya TV dari TCL kayak RTV, dan ada satu yang bikin gua penasaran karena ini adalah TV flagship yang baru aja di launching di acara CES 2026 Januari kemarin. Kayak gimana TV-nya? Mari kita lihat. Ini dia nih TV-nya, tipenya SQD Mini LED X11L. Jadi SQD itu singkatan dari Super Quantum Dot, versi upgrade dari Quantum Dot yang terdahulu, dan panelnya ini pakai Mini LED. FYI, ini jadi TV flagship pertama di dunia ya yang pakai teknologi Super Quantum Dot dan Mini LED. Karena ini adalah TV flagship, masuknya itu kasta tertinggi. Jadi ketersediaan size-nya ini gede-gede banget. Ada 3 opsi, yang paling kecil 75 inci, di tengah-tengah 85 inci, dan paling gedenya 98 inci. Kenapa kok gede-gede semua? Ya logikanya untuk bisa nikmatin teknologi gambar yang canggih itu baru bakal kerasa imersif kalau ukurannya gede. Jadi jelas tuh ya buat melototin sekaligus ngerasain teknologinya. Nah sebenarnya pas pertama lihat TV ini aja dijamin kita bakal langsung tahu kalau ini adalah TV premium. Desainnya itu mengerikan tapi in the good way. Dia punya ketebalan yang flat dari atas ke bawah, nggak ada bagian yang menonjol lagi. Asli tipis banget, cuma 2 cm, kecuali bagian bawahnya karena bagian ini jadi kaki penopangnya. Terus ada aksen gold juga ya, bikin terasa luxe. Build quality-nya kalau dipegang ini benar-benar premium, dan bagian backdoor-nya ini menarik, ada motifnya kayak gini, bukan cuma polosan. Jadi dilihat dari depan premium, dari belakang juga premium, tapi memang untuk desain kickstand-nya ini masih biasa aja ya kayak TV pada umumnya. Ketika didemoin muter video-video HDR colorful, warna hitamnya tetap bisa dibikin pekat mendekati OLED karena punya lebih dari 20.000 precise dimming zone. Sementara untuk objek lain yang berwarna itu kelihatan benar-benar se-colorful itu. Dan warna putihnya ini sih beneran definisi pure white ya. Tapi sebenarnya satu hal yang paling menonjol dari TCL X11L itu ada di brightness ya. Jadi salah satu yang paling tertinggi di dunia dengan 10.000 nits. Jadi bisa dibayangin sendiri ya, ini seterang apa TV-nya. Nah benefitnya itu ketika nonton visual HDR, otomatis highlight dan shadow-nya itu bisa keangkat dengan visibilitas di atas TV premium kebanyakan. Dan balik lagi, ketika nampilin warna-warna gonjreng ini bakal lebih nyala, lebih hidup. Biar warnanya gonjreng tapi tetap akurat, kita bisa tuh pakai mode filmmaker atau cinema ataupun IMAX yang mendekati grading asli dari si film tersebut. Untuk AI-nya juga udah embed di dalamnya, biasalah buat optimasi gambar, suara, buat nyesuaiin gambar sesuai dengan skenario kebiasaan kita sehari-hari. Tapi ini gua nggak bisa bahas banyak karena idealnya harus nyoba beberapa hari dulu buat bener-bener ngerasain. Termasuk juga bisa nyajiin gambar artwork yang nantinya bisa kita pakai biar TV ini jadi kayak lukisan, terutama kalau dipasang di dinding. Yang bahkan mountingnya ini aja nih beda ya, dipakai sistem magnetik. BTW gimana kalau buat main game 6 huruf NIKMAT, nikmat? Pertama udah jelas karena size-nya gede banget. Kedua karena TV ini udah 4K 144Hz. Yes, 144Hz artinya buat main PS5 atau Xbox Series X aman banget. Malah lebih rekomen kalau punya PC ultra high-end karena nggak cuma mentok di 120Hz. Tapi juga nih ada game accelerator buat ngeboost variabel refresh rate-nya sampai 288Hz ya edan. Mau dipakai main game genre apa aja juga enak ya, main game sport, racing, first person shooter, harusnya udah nggak bakal lah nemu gejala blur ataupun ghosting. Oh ya, satu lagi yang bikin senyum-senyum, speakernya ini berkelas ya, yang ngeracik itu Bang & Olufsen, dipasangin 2 subwoofer buat ngasih suara bass yang dalam. Dan ada 5 speaker lain juga ya di kiri, kanan, sama di bawah buat ngasih feel surround yang nyebar. Ticks, thoughts, impulses. I manage to suppress them most of the time. At the end, dengan fitur-fitur canggihnya yang udah kita bahas barusan, ditambah size-nya yang gede banget, bikin pasar TV ini benar-benar segmented banget. Bahkan buat gua sebagai tukang review pun, ini TV ya masih sebatas impian gua aja nih. Kecuali buat yang bener-bener sultan, boleh datang buat nyoba, tapi hati-hati karena kalau udah sekali ngeliat bakal kepikiran terus pengen bawa pulang.